Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bening Safitri, NPM 21080007, sesi A, tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sylvia Marni, MPD. Saya akan menyampaikan materi pada video kali ini, yaitu pendekatan perennialisme. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sejarah aliran perennialisme. Pendukung filsafat perennialisme adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler. Hutchins mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap gradebook dan pembahasan buku-buku klasik. Perennialis menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latinnya Philosophia perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri. Kemudian didukung dan dilanjutkan oleh St. Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Materi yang kedua yaitu filsafat perennialisme menurut tokoh. Pandangan para tokoh mengenai perennialisme yaitu 1. Plato. Plato hidup pada zaman kebudayaan yang sangat erat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. 2. Aristoteles. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, namun ia dinyatakan sebagai pemikir abad pertengahan. Karya-karya Aristoteles merupakan dasar berpikir abad pertengahan yang melahirkan Renaissance. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus sebagai materi. Ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya dalam kondisi alam, materi, dan sosial. 3. St. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat. Materi yang ketiga yaitu pandangan perennialisme mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan perennialisme mempunyai prinsip dalam pembelajaran secara umum yang mesti dimiliki manusia, yaitu yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung kepada tempat, waktu, dan orang. Yang kedua yaitu pendidikan yang baik melibatkan pencairan pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga yaitu kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Yang kelima, sedangkan pandangan-pandangan kurikulumnya mempengaruhi praktik pendidikan. Yang keenam, pendidikan dasar dan menengah. Baik, kita lanjut kepada materi yang keempat, yaitu konsep dasar perennialisme. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang education as culturation, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Yang kedua yaitu tujuan umum pendidikan, membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan. Maka, kebenaran-kebenaran itu hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Yang ketiga yaitu hakikat guru. Tugas utama pendidikan adalah guru, di mana tugas pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak-anak didik. Yang keempat yaitu hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hakikat pendidikan upaya proses transformasi, pengetahuan dan nilai pada subjek didik. Yang kelima adalah proses belajar mengajar. Tuntunan tertinggi dalam belajar menurut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental. Teori dasar dalam belajar menurut perennialisme terutama yaitu mental disiplin sebagai teori dasar. Yang kedua, rasionalitas dan asas kemerdekaan. Yang ketiga, learning to reason. Yang keenam yaitu kurikulum. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi pelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains
yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.